Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor, yaitu perjanjian pendaki di Gunung Cermai. Mari kita langsung ke cerita. Hobi mendaki gunung banyak menjadi kebanggaan kaula muda. Itu juga yang dirasakan, sebut saja namanya Badru. Pemuda asal Jakarta Barat ini, demi memenuhi hobinya itu, ia harus rela bolos bekerja dari perusahaannya tempat bekerja. Namun siapa sangka, dalam perjalanan mendaki gunung kali ini, ia mengalami cerita horor yang tak terlupakan sepanjang hidupnya. Menurut Badru, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam. Suatu hari saat Badru kedatangan temannya, sebut saja Udil. Ia berniat meminjam tenda untuk keperluan mendaki. Badru yang saat itu memang punya hobi mendaki langsung tertarik. Ia pun memutuskan ikut bersama Udil dan teman-temannya yang lain. Tak berpikir panjang, Badru akhirnya ikut berangkat dengan tujuan Gunung Ciremai. Ia berangkat bersama 5 orang temannya, sebut saja Udil, Ardi, Nyamu, Rizky atau Kribo, dan Risman. Kelimanya lalu menuju satu terminal di Jakarta Barat. Tiba di terminal, mereka memilih naik bis tujuan Kabupaten Kuningan. Tiba di base camp sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian mereka memutuskan beristirahat terlebih dahulu di base camp. Di sekitar base camp terdapat warung milik seorang bapak-bapak. Pada pagi hari, mereka ditemui bapak pemilik warung. Ia lalu bertanya kepada Badru dan teman-temannya mengenai tujuan mereka ada di lereng Gunung Ciremai. Badru langsung saja menjawab bahwa tujuan mereka hendak naik ke puncak. Bapak-bapak itu kemudian meminta Badru dan teman-temannya untuk membatalkan keinginannya untuk naik ke puncak. Kalaupun dilanjutkan, setidaknya harus bersama pendaki lain. Ucap bapak-bapak itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, belum lama ini ada rombongan anak pramuka yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon di puncak. Namun rupanya, omongan bapak-bapak itu tak terlalu digubris oleh Badru dan teman-temannya. Saya sempat berunding dengan teman-teman antara kembali atau melanjutkan, tapi harus menunggu pendaki lain, ungkap Badru. Namun waktu terus ditunggu, pendaki lain tak kunjung datang. Sementara sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB. Pendaki lain yang diharapkan tak datang, tak kunjung ada. Badru dan teman-temannya sempat risau, membatalkan pendakian atau menunggu pendaki lain seperti yang disarankan bapak pemilik warung. Setelah berdiskusi lagi dengan teman-temannya, Badru lalu memutuskan tetap melanjutkan tanpa harus menunggu pendaki lain. Singkat cerita, mereka sudah masuk hutan. Mereka baru tiba di pos 4 sekitar pukul 17.00 WIB. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan beristirahat di pos 4. Kelimanya lalu beristirahat. Namun bagi Badru ada yang terasa beda. Baru saja ia rebahan di dalam tenda, tiba-tiba alam bawah sadarnya seperti ada yang menarik. Lalu ia merasakan berada di alam gaib. Tak lama kemudian, di alam gaib itu
Badru didatangi seorang nenek-nenek. Penampilannya sudah tua. Nenek-nenek itu mengenakan baju kebaya zaman dulu, lengkap dengan ikat kepalanya. Saat Badru melihat raut mukanya, nenek itu seperti kesal dan marah. Namun Badru sendiri belum paham kenapa nenek itu marah. Tiba-tiba si nenek itu berbicara kepada Badru menggunakan bahasa Sanskerta. Anehnya, Badru seperti mengerti apa yang diucapkan nenek-nenek itu. Namun Badru tetap menggunakan bahasa Indonesia. Badru menceritakan, nenek-nenek itu merasa kesal dan marah karena di antara teman-teman Badru ada yang kencing dan buang air besar sembarangan. Badru sedikit kaget karena ia tidak mengetahui teman-temannya melakukan itu. Awalnya Badru tak percaya karena selama perjalanan ia tidak tahu ada temannya yang melakukan seperti itu yang disangkakan nenek itu. Masih di alam bawah sadar, Badru kemudian diajak nenek-nenek itu untuk melihat lokasi yang dikencengi temannya. Menurut Badru, lokasi itu seperti pasar tradisional. Banyak yang sedang berjualan kebutuhan pokok dan pakaian. Nenek-nenek itu lalu menunjuk ke salah satu penjual yang dagangannya basah akibat dikencingi oleh teman Badru. Badru pun lalu meminta maaf kepada nenek-nenek itu karena merasa tidak tahu. Meski sudah meminta maaf, nenek-nenek itu sepertinya belum bisa memaafkan ucapan Badru. Ia terlihat masih kesal. Badru pun lagi-lagi meminta maaf karena ia merasa hanya minta maaf yang bisa ia lakukan. Saat obrolan tersebut tiba-tiba datang seorang pria parubaya. Penampilannya mirip kiai, mengenakan jubah putih lengkap dengan ikat kepalanya. Kehadiran pria itu rupanya untuk membela Badru. Dalam perdebatannya, pria itu menjelaskan bahwa Badru dalam posisi tidak tahu. Menurut pria itu, Badru harus segera pulang karena memiliki keluarga. Namun nenek-nenek itu tetap pada pendiriannya bahwa Badru tidak boleh kembali dan harus tetap di sini menjadi pelayannya. Namun selama menjadi pelayan tidak akan dibayar. Saat perdebatan nenek-nenek dan pria itu, Badru menyaksikan di sekitarnya. Saat itu ia melihat banyak prajurit mengenakan seragam kerajaan lalu lalang di sekitar pasar. Ia pun akhirnya paham bahwa dirinya sedang berada di dunia lain. Singkat cerita, nenek-nenek itu akhirnya mengalah kepada pria yang membela Badru. Ia seperti segan dan menaruh hormat kepada pria itu. Oleh pria itu, Badru akhirnya diperbolehkan pulang. Baru saja hendak melangkah pulang, nenek-nenek itu mengingatkan Badru agar tidak kembali lagi ke tempat ini. Jika kembali, maka Badru tak akan bisa pergi lagi. Perkataan itu diingat betul oleh Badru. Setelah menyanggupi perkataan nenek-nenek itu, Badru akhirnya melangkah menuju sebuah pohon. Saat tiba di pohon itu, Badru tiba-tiba sadar. Sementara dari tadi, teman-teman yang sedang menyaksikan Badru, yang dari tadi tidak sadarkan diri. Lalu Badru bertanya, berapa lama dirinya tidak sadar? Menurut salah satu temannya, ia tidak sadar hampir 4 jam lamanya. Anehnya, Badru merasa ia berada di alam gaib itu serasa 5 hari. Namun 5 hari itu tidak ada malam, hanya siang terus sepanjang waktu. Selain itu, kondisi cuaca terasa panas seperti sedang musim kemarau. Padahal kenyataan Badru sedang di lereng gunung yang cuacanya sudah pasti dingin. Tak mau ada masalah berikutnya, Badru lalu mengajak teman-temannya berzikir bersama sebisanya. Hal itu dilakukan demi keselamatan mereka selama perjalanan. Malam itu, Badru memutuskan begadang. Ia baru bisa tidur
sekitar pukul 03.00 WIB. Dan pukul 06.00 WIB, mereka kemudian bangun mempersiapkan barang-barang untuk melanjutkan ke pos selanjutnya. Dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, Badru sempat dikagetkan sosok perempuan yang terus memandanginya di bawah pohon. Namun Badru tidak menghiraukannya. Ia tahu bahwa sosok itu adalah penunggu di lokasi itu. Beruntung, sosok kuntilanak itu juga tak mengganggu Badru dan teman-temannya yang sedang melintas. Perjalanan terus dilanjutkan. Mereka akhirnya tiba di dekat Gua Walet dan kemudian mendirikan tenda. Karena hari mulai gelap. Lagi-lagi situasinya sepi, tak ada pendaki lain. Padahal biasanya pada akhir pekan seperti ini selalu ramai pendaki. Waktu menunjukkan sekitar pukul 19.00 WIB. Badru mulai merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba ada angin berembus kencang mengenai tenda. Beruntung hal itu tak berlangsung lama. Teman-teman Badru terlihat sudah mulai terlelap. Hanya dia yang masih terjaga. Melihat jam tangan menunjukkan sekitar pukul 21.00 WIB, ia berniat hendak beristirahat karena sudah ngantuk. Dalam kondisi setengah sadar, Badru dikagetkan oleh sosok tinggi besar menyerupai leak atau genderuwo berdiri di depan tenda. Badru lalu bicara dengan nada pelan, meminta agar makhluk itu segera pergi. Tak lama kemudian, makhluk itu menghilang dari hadapan Badru. Badru pun kemudian tertidur. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 03.00 WIB, Badru terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu menyerupai benda-benda yang dibenturkan. Ia lalu memutuskan mendatangi sumber suara. Namun tiba-tiba, teman-temannya terbangun dan melarang Badru mendatangi sumber suara itu. Badru pun membatalkan niatnya. Hari ketiga, saat itu waktu menunjukkan pukul 07.00 WIB, cuaca terlihat cerah. Badru dan teman-temannya bergegas membereskan tenda. Mereka kemudian bertemu dengan pendaki lain. Saya sangat senang sekali pas lihat ada pendaki lain. Hati ini agak tenang, ucap Badru. Mereka pun kemudian tiba di puncak. Singkat cerita, mereka memutuskan segera turun melalui jalur Lingkar Jati. Selama perjalanan turun ke bawah, Badru dan teman-temannya menyempatkan beristirahat di sekitar kuburan kuda. Lalu Badru menyempatkan duduk sambil bersender ke pohon. Tiba-tiba Badru kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam kondisi itu, Badru melihat seorang wanita muda bersama seorang bapak-bapak tengah mengobrol. Badru yang dalam posisi keduanya hanya bisa terdiam dan menyaksikan percakapan keduanya. Hanya beberapa detik, Badru lalu tersadar. Lagi-lagi begitu sadar, Badru menyaksikan teman-temannya sedang mengelilingi dirinya. Menurut temannya, ia tak sadar selama 4 jam, mirip seperti melamun, pandangan kosong, namun saat itu tak ada yang berani mengganggunya. Badru memutuskan tak langsung menceritakan apa yang dialaminya itu. Semua yang ia alami itu baru diceritakan saat tiba di rumah. Yang paling diingat dirinya hanya ucapan nenek-nenek yang melarang dirinya kembali ke Gunung Ciremai. Seperti perjanjian sejak kejadian itu hingga kini, ia tak pernah kembali lagi ke Gunung Ciremai. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.